Muliakan para insan pers yang meliput acara kita pada pagi hari ini, yaitu kita dari TP3 akan membacakan press release atau membacakan siaran pers dengan judul tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat, yaitu pembunuhan sadis terhadap 6 pengawal HRS pada kilometer 50 di Jalan Tol Cikampek, Jakarta. Kita sangat segera mendorong untuk melakukan upaya menuntaskan kasus ini. Kami ulangi lagi, kami akan kembali bahwa pada tahun lalu kita berharap dan bergembira pada saat diterima oleh Presiden Jokowi di istana dan beliau mempersilahkan untuk mengungkap seluas-luasnya. Tetapi kita ketahui setelah kita melakukan pengungkapan secara lengkap melalui bedah buku dan lain sebagainya, tetapi ternyata itu tidak dilanjutkan oleh Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti seperti yang telah dijanjikan. Dan bahkan bukan hanya sekedar seolah ditutup, tetapi sekarang Yang terakhir, saya minta agar supaya Komnas HAM kembali, saya ulangi sikap TP3, Komnas melakukan penyelidikan kembali sesuai dengan Undang-Undang HAM berat agar supaya dibawakan kepada pengadilan HAM sehingga jelas terjadi kepastian hukum, tegaknya keadilan dan asas manfaat bagi rakyat sesuai dengan tujuan hukum. Inilah beberapa hal yang saya sampaikan. Nanti beberapa teman-teman akan sampaikan. Nanti yang saya berharap Pak Sekretaris TP3 Pak Marwan Batubara akan membacakan rilis dari TP3. Baik, terima kasih Pak Mursali, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat karena saya datangnya ke Hotel Sofian Cikini sana. Sofian Pak Pro. Yang begitu dong. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang dilakukan oleh tim TP3 di bawah pimpinan Dr. Abdullah Yamahua dan sekretarisnya sangat produktif Dr. Marwan Batubara. Belum saya lupa Pak Abdullah, ada salam dari kawan antum tuh di Kuala Lumpur. Saya dulu di Kuala Lumpur, yaitu Pak Ghazali Sofwan. Ya, mudah-mudahan tentunya masih ingat ya. Ya. Saya melihat bahwa kasus penahanan HBS ini harus mendapat respon yang luas dari masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia. Karena secara tidak langsung ini ya, dan tidak langsung penangkapan tersebut itu tidak memiliki dasar apa-apa, landasan baseless ya, tidak ada memiliki argumen dan landasan apa-apa. Kalau memang mau ditahan ya saya setuju, ditahan ya semua mereka itu yang disebutkan oleh Pak Abdullah ya. Yang kedua, kelihatannya ya memang sudah well design. Setiap tokoh yang berbicara lantang, siapa saja yang berbicara lantang itu pasti ujung-ujungnya akan ya katakanlah dimasukkan ke dalam satu ruangan ya, ruangan khusus ya, atau dimarginalkan atau dipojokkan. Ya inilah kita yang gabung dengan TP3 ini sudah
berkomitmen untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita mendukung semua pihak yang melakukan nahi munkar. Kalau amar ma'ruf itu semua orang bisa, tapi nahi munkar ini yang susah. Karena kalau nahi munkar, jangan-jangan nanti wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI juga dicopot. Ya, kenapa dianggap berbahaya ini ya? Ya, ini memang resiko. Tapi dalam sejarah menegakkan keadilan, menegakkan yang hak itu memang musuhnya adalah ya penguasa. Kita nggak perlu jelaskan, itu semua bisa dibaca dalam sejarah. Yang ketiga, kalau memang baseless, ya tidak ada landasan alasan apa-apa, ya itu dihentikan saja. Ya daripada habis kita menggunakan energi membahas ini kiri kanan depan belakang nggak selesai. Oleh karena itu, ini mumpung kita masih tahun baru 2022. Ya, kita kan kemarin sudah bersama-sama menekan pemerintah agar menangkap FH Ferdinand Hutahian, ya Hutahian. Nah, kalau bisa, ya diteruskan, ya penangkapan penahanan terhadap mereka-mereka yang sudah begitu bersemangat melakukan ya Islamofobi. Ya, bukan hanya beliau, yang lain-lain juga harus ditahan, biar seimbang. Ya, karena kalau satu aja kayaknya nggak adil itu. Ya, yang lain-lain istilahnya wa ashabuhu wa aqwanuhu, ya sahabat-sahabatnya, yang gerombolannya. Kalau itu dilakukan oleh kepolisian, kita memberikan apresiasi. Ya, jangan setengah-setengah, karena semua kita di depan hukum memiliki hak yang sama. Yang terakhir, ya mudah-mudahan ya semakin hari kondisinya semakin baik dan kasus penangkapan HBS ini akan tidak langsung bisa kita jadikan sebagai blessing in disguise. Ya, blessing in disguise, mudah-mudahan semua bisa terbuka. Ya, Pak Fadil ini bisa menyuarakan, ya saya selalu baca ya tulisan beliau ini setiap saat ada di mana-mana. Jadi blessing in disguise ini terus kawan-kawan dari media terus dikumandangkan, ya supaya kebenaran itu menjadi ya semakin hari semakin nampak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 hal mungkin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kasus Habib Rizik Syihab, kasus Habib Bahar Smith, sampai pada pembunuhan 16 laskar pengawal HRS, kasus Munarman. Itu bukan kasus hukum per se, ya, tapi kasus politik. Ya, oleh karena itu nuansa dan kepentingan politiknya kental. Oleh karenanya kadang-kadang aspek-aspek hukum bisa dikesampingkan demi tujuan politik. Nah, termasuk juga yang terakhir yang dikaitkan dengan masalah kita ini adalah penahanan Habib Bahar Smith yang menjadi pemicu atau sekaligus juga pembangkit kembali untuk memang kasus pembunuhan 6 laskar pengawal HRS ini harus dituntaskan. Karena proses peradilan yang sekarang berjalan itu adalah proses peradilan yang dipastikan tidak akan mampu menuntaskan. Tapi itu adalah proses peradilan main-mainan, ya, proses peradilan yang by design, ya, atau disebut juga dagelan. Pak Kiai, jadi banyak sebutan-sebutannya. Ya, sia-sia juga. Nah, oleh karena itu pertama penting ketika tuduhan kepada Habib Bahar Smith adalah menyebarkan berita bohong, kemudian juga bisa menerbitkan keonaran. Itu Undang-Undang 1 1946 pasal 14 dan pasal juga 15 yang diarahkannya itu. Nah, perlu diketahui di sini catatan awalnya adalah bahwa yang namanya berita bohong
itu harus kontrario, gitu. Harus ada mafhum mukhalafahnya Pak Kiai gitu kan, dengan berita benar. Jadi kalau dalam konteks hukum tidak bisa dikatakan bohong sebelum ada yang benar. Sementara yang benar ini secara hukum masih dalam proses. Itu dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dengan 2 terdakwa yang disebut tadi by design itu, saudara siapa ya, Fikri Ramadan dan juga Yusman itu sedang berjalan, belum ada putusan Pengadilan Negeri, apalagi sampai Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Jadi belum inkrah. Ketika belum inkrah, belum ada status hukum apa-apa, berarti belum ada yang benar, belum bisa dibuktikan kebenaran hukum. Oleh karena itu belum ada sesuatu hal yang bisa dikualifikasi bohong. Ketika memang Habib Bahar Smith disebutkan melakukan atau menyiarkan kebohongan, maka juga semua gitu kan, termasuk tadi yang disebutkan dengan Pangdam, itu Kapolda, itu Komnas HAM, BIN, gitu kan, semua yang membuat pernyataan-pernyataan itu bohong semua gitu, karena memang hal itu menjadi hukum yang tidak berbasis hukum gitu. Kalau dikatakan bohong itu harus benar, ada yang benarnya. Karena itu Habib Bahar Smith pasti tidak memenuhi unsur delik menyiarkan kebohongan. Kemudian juga menerbitkan keonaran apa itu, apalagi disebutkan dalam pasal itu gitu kan, ayat 1 itu sengaja menerbitkan keonaran. Apakah mungkin gitu kan ceramah yang mengingatkan kembali soal kasus pembunuhan Namang Laskar pengawal HRS ini sengaja supaya bikin onar? Tidak mungkin, kecil kemungkinannya. Oleh karena itu tadi, karena ini kasus politik bukan kasus hukum, sebenarnya unsur deliknya tidak ada hal-hal yang bisa ditarik ke aspek hukum. Itu yang pertama, mengenai apa sih kualifikasi bohong menurut hukum, gitu kan? Dan apakah ada sengaja menerbitkan keonaran itu? Ketika itu tidak ada, tidak bisa. Ancamannya 10 tahun. Hanya itu sebetulnya yang menyebabkan Habib Bahar Smith ditahan. Kalau yang ambil pasal ayat 2 dan pasal 15-nya itu tidak bisa, karena itu ancaman 3 tahun gitu kan. Yang 15 2 tahun nggak bisa. Jadi hanya yang 14 ayat 1 gitu. Dan 14 ayat 1 itu yang pasti tidak terbukti gitu kan, dan sulit membuktikannya, atau dipaksakan dibuktikan juga tidak akan bisa. Iya, jadi menyiarkan kebohongan, sengaja menerbitkan kebohongan dan menerbitkan keonaran. Oh, itu berat Pak, tidak mudah. Kira ini yang disebut tadi, karena ini kasus politik. Yang kedua, bahwa baik Komnas HAM ya maupun kita sudah teliti berdasarkan buku putih ya kajian dan pendalaman TP3 ini, bahwa ada hal yang misterius yang di proses peradilan yang sekarang itu tidak tersinggung dan tidak tersentuh, yaitu soal Ghost Rider gitu ya, penumpang hantu gitu kan, di mobil B1839 PWK itu, dan B1279 KJL dan Land Cruiser itu. Jadi 3 mobil itu penumpangnya hantu. Komnas HAM itu sudah mengamanatkan supaya memeriksa dan menguak siapa. Walaupun itu kemudian kita bertanya, apakah betul Komnas HAM tidak tahu? Pura-pura tidak tahu, tidak berani mengungkapkan, begitu. Itu permasalahannya. Tapi yang jelas bahwa penumpang di 3 kendaraan ini adalah kunci dari peristiwa penganiayaan dan pembunuhan 6 anggota Laskar tersebut. Kalau kuncinya tidak dibuka atau tidak menjadi alat pembuka, tidak terbuka. Pak Kiai ini nampaknya gitu kan. Oleh karena itu perlu dibuka, dibongkar, karena ini adalah orang-orang penting.
Itu di mobil B 1839 PWK dan B 1279 KJL ini yang berkejar-kejaran yang akhirnya disebutkan melakukan tembak menembak lah atau membunuh ujungnya pada 2 anggota laskar. Sedangkan satu mobil yang sekarang terus diungkap di proses pengadilan by design itu hanya 4 anggota laskar. Yang 2 tidak pernah dikuak, gitu kan? Padahal semuanya ditembak itu dalam jarak dekat. Itu tidak ada tembak menembak. Gitu. Dan ini juga kita sebut dengan misteri. Tapi sekaligus juga ini adalah upaya untuk menghilangkan bukti. Itu yang sebetulnya bukti itu sangat penting. Dan yang ketiga, sesuai dengan sampaikan Pak Kiai Abdullah dan ketua tim kita ketiga ini adalah bahwa basis penyelidikan Komnas HAM harus Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 gitu kan, yaitu soal pengadilan HAM. Tidak bisa dengan Undang-Undang 39 1999. Itu karena sama saja tidak ada artinya itu Komnas HAM. Karena sekarang coba lihat, setelah Komnas bekerja kemudian masuk ke proses peradilan begitu, yang dituduhkan itu dan didakwakan itu pasal 338 gitu, mengenai pembunuhan, dan 351 penganiayaan yang menyebabkan mati. Itu tidak ada hubungan dengan Komnas HAM. Itu mah polisi juga bisa. Jadi sia-sia Komnas HAM bekerja gitu. Karena sebenarnya yang harus Komnas HAM lakukan adalah berbasis Undang-Undang 26 tahun 2000, di mana Komnas HAM sebagai penyelidik, gitu, Komnas HAM sebagai penyidik. Itu dengan demikian Komnas HAM itu nanti langsung gitu kan menyerahkan hasilnya kepada kejaksaan, baru ke pengadilan. Jadi Komnas HAM adalah bagian atau pihak. Kalau sekarang bullshit gitu kan, quest gitu, lagau. Tidak ada artinya, sia-sia Komnas HAM itu bekerja. Tanpa Komnas HAM saja juga itu adalah peradilan umum gitu, yang aturannya 338, 351 gitu kan, tanpa Komnas HAM itu nggak perlu gitu. Oleh karena itu betul Pak Kiai tadi, Kiai Abdullah sampaikan, hayu kita kembali dorong Komnas HAM untuk bekerja ulang berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Karena kesananya insya Allah akan terbukti bahwa pelanggaran hukumnya pelanggaran hukum atau pelanggaran HAM berat, crimes against humanity gitu. Saya kira ini yang akan TP3 terus kawal gitu kan, untuk sampai kepada penuntasan yang dimaksudkan. Terima kasih perhatiannya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Riza Fadlan, luar biasa ya. Ini beliau yang namanya pemerhati, seorang dosen yang sangat teliti. Kalau disuruh mengungkap atau membacakan atau mengurai tentang buku putih, beliau masih bisa satu persatu. Jadi tadi sudah disinggung ya pada Pak Riza tadi, dan sudah disinggung oleh Pak Abdullah tadi. Mestinya ya, kasus ini yang menjadi pendekarnya itu mestinya Komnas HAM. Ya. Kami ingat sekali waktu Komnas HAM kita datang pertama kali, disambut dengan antusias dan mereka mau melakukan suatu aktivitas yang luar biasa dalam pengungkapan ini. Tetapi kemudian setelah Komnas HAM bertemu dengan diundang atau bertemu dengan pihak istana, kemudian jadi berubah. Ini artinya mereka memang Komnas HAM tidak ada yang berjiwa pendekar ya. Apa perlu Komnas HAM mau dimasukkan lagi Bapak Natalius untuk menjadi pimpinan Komnas HAM? Nah ini saya kira masih belum hilang kesempatan Komnas HAM. Kemudian tentang Habib Bahar yang disinggung oleh Bapak Riza Fadlan tadi, bahwa apa yang disampaikan Habib Bahar itu sebenarnya bukan hal yang baru, karena data-data apa yang disampaikan Habib Bahar itu sudah semua orang tahu, ya. Semua masyarakat tahu bagaimana, karena foto itu sudah beredar dan mungkin masih tersimpan di foto-foto di HP-HP para rakyat ini. Jadi apa yang disampaikan itu dia cuma mengungkapkan apa yang sebagian kecil dari diketahui oleh masyarakat secara luas.
Jadi sebenarnya tidak lucu kalau kemudian Habib Bahar yang mengungkapkan itu, dia yang menjadi sasaran tembak. Nah inilah saya kira yang tujuan utama dari siaran pers ini juga untuk mengungkapkan supaya terjadi keadilan gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Muhyiddin juga bahwa coba yang lain, yang melanggar. Alhamdulillah ini ada dikabarkan gembira tentang Utaya ini dia ditahan. Cuma yang lain bagaimana? Baik, sebelum kami berikan waktu kepada Bapak aktivis senior ya, wartawan senior Bapak Edi, saya sampaikan juga bahwa terima kasih ada pengacara senior yang hadir di sini, Pak Jujur, yang sudah membantu ya melakukan bedah buku di mana-mana, melakukan buku di mana-mana, dan ini terus akan berjalan dan ini tidak akan berhenti ini sebelum sampai diungkap secara seluas-luasnya. Ya. Dan saya kira mungkin itu kami persilakan kepada Bapak Edi Mulyadi untuk menyampaikan tanggapannya sebelum dibacakan press release. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa la karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Para senior yang sangat saya hormati, Kiai Muhyiddin, jagoan kita. Walaupun tergusur dari eksekutif wakil ketua umum MUI, tapi masih dikasih tempat wakil ketua Dewan Pertimbangan. Tidak boleh banyak bicara. Hanya nimbang-nimbang aja. Habib, selamat datang. Rupanya ada yang lebih lama lagi. Kemudian abang kita, Bang Marwan, Bang Dullah yang luar biasa, teman-teman, Bang Mursalin, Bang Rizal. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kekuatan, keistiqomahan dan kesabaran dalam mengemban dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Amin. Saya ada beberapa hal seperti tadi terpicu oleh provokasi tanda kutip dari dua pembicara sebelumnya, Bang Dullah dan Kiai Muhyiddin. Masya Allah, ini kalau mau dituntut soal pasal-pasal kebohongan dan pendudukan orang itu bukan Habib Bahar bin Smith, tapi yaitu ya ada Kapolda Metro Fadil Imran, ada Pangdam Jaya waktu itu Dudung Abdul Rahman, dan yang lain dan yang lainnya. Luar biasa karena memang dari awal kita sudah merasa ini ada sesuatu yang kemudian beberapa waktu lalu TP3 secara resmi menyebutkan ada upaya cover up, ya Bang Marwan ya, ada upaya menutup-nutupi dari peristiwa ini. Apa yang ditutupi? Peristiwa sesungguhnya ditutupi. Apa yang ditutupi? Kemudian pelaku sesungguhnya ditutupi. Kemudian para pemberi perintah yang ditutupi, dan mastermind di belakang ceritain semua siapa yang ditutupi. Karena buat kita akal sehat, 6 orang mati, hanya 3 orang tersangka. Pada kejadian situ ada puluhan polisi, dan menurut diungkap dalam sidang maupun dalam laporannya Komnas HAM itu ada surat perintah pengintaian terhadap 7 orang anggota. 7 orang anggota polisi yang ditugasi oleh Direktur Reskrimnya Polda Jaya untuk melakukan pengintaian. 7 orang, 3 tersangka, 1 mati bulan Januari dan diumumkan pada Maret 3 bulan kemudian, ya diumumkannya. 1 mati si EPZ itu, yang itu apa Ibda itu, 2 Bribka, yang 4 kemana? Ngapain aja itu nggak pernah terungkap. Dan saya hampir pasti bukan cuma 7 orang itu sebetulnya. Dan soal kematian EPZ dalam kecelakaan tunggal itu pun di Jalan Bukit Jaya yang disebut polisi, ternyata tidak ada namanya Jalan Bukit Jaya. Tidak ada. Yang ada Jalan Bakti Jaya. Sekretaris Kelurahan Bakti Jaya mengatakan tidak ada Jalan Bukit Jaya. Lalu si tukang parkir yang bilang saya parkir 9 tahun di sini, tidak ada namanya Jalan Bukit Jaya. Dan yang paling ironi, Kapolsek Setu daerah tempat itu kejadian terjadi, Kompol siapa, tidak ada kecelakaan tunggal yang melibatkan anggota polisi. Saya pasti tahu kalau ada kejadian. Itu dimuat di warkakota.co.id kalau nggak salah. Ada di buku putih, ada di halaman 86 atau 68 ada. Itu kebohongan. Nah, tapi beberapa hal yang saya ingin ingatkan lagi adalah bahwa
Tadi Bang Rijal Fadilah menyebut pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Saya bacakan pasal 14-nya ayat 1-nya. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Wow, dahsyat sekali. Kita bisa bukan berhalusinasi, membayangkan bagaimana Fadil Imron masuk dengan 10 tahun penjara, bagaimana Dudung Abdurrahman masuk dengan 10 tahun penjara, bagaimana siapa lagi tuh? Menko Polhukam. Oh, itu Dudung cerita. Berapa kali Dudung membuat keonaran dengan pernyataan-pernyataannya. Tuhan, saya bukan orang Arab. Itu keonaran, jelas-jelas keonaran itu. Perusahaan dan sebagainya ya. Kemudian yang di sini tentang senjata yang disebut-sebut oleh ketua kita Bang Dula tadi. Senjata katanya senjata rakitan, senjata milik FPI, kemudian senjata organik. Dan pembunuhan itu terjadi menurut pengakuan mereka adalah terjadi di dalam mobil karena si 4 orang itu akan merebut senjata. Ini juga kan kebohongan yang sangat apa nyebutnya? Bukan sistematis, sangat meminjam istilah, mohon maaf, istilah bagus. Istilah itu sangat dungu gitu loh. Bagaimana mungkin tersangka penyerang polisi tidak diborgol, lalu mengatakan kami tidak sempat membawa borgol. Woi, lu ke polisi bukan mak-mak yang datang lupa bawa susur apa gitu loh. Lu mau menyergap orang teroris lu nggak bawa borgol, ini kan keterlaluan. Habib Rizik yang datang ke Polda memenuhi undangan, ditangkap, keluar dengan borgol. Habib Bahar kemarin keluar di borgol nggak ya? Saya nggak lupa tuh. Sampai jam 1 pagi gitu. Ini keterlaluan. Dan yang paling penting, kalau itu terjadi perebutan senjata di jalan tol, itu peristiwa antara kilometer 50 menuju Polda Metro Jaya. Oke? Di belakang mobil para tersangka itu ada mobil derek yang dimuat di Tempo dan juga kalau nggak salah di buku putih. Itu sang sopir mengatakan saya di belakang mobil yang membawa tersangka dan mobil itu melaju dengan tenang, tidak oleng. Anda bisa bayangkan kalau terjadi keributan, perebutan senjata, tentu mobil itu oleng. Oleng, ini menyangkut nyawa bos. Itu melaju dengan tenang. Jadi bagaimana kita di masyarakat dijejali dengan satu kebohongan lain, saling bertumpang tindih. Dan mohon maaf para teman-teman wartawan, junior saya, adik-adik saya, bahkan anak-anak saya, kalian kapan kalian mau dan bersedia bekerja secara profesional? Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers tahun 99 itu memerintahkan kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada namanya cover both side. Jangan kalian telan mentah-mentah penjelasan satu pihak, terutama dari penguasa, karena itu pasti bias. Kenapa kalian tidak bicara dengan pihak yang lainnya? Di pasal kode etik kita, jurnalistik kita, di poin ketiga itu jelas disebut setiap wartawan Indonesia menguji informasi. Lakukan uji informasi, cross check, check and recheck. Saya sungguh-sungguh perhatiin, tidak kunjung berubah. Tidak kunjung berubah, bahkan ketika kasus Habib Bahar Bismik pun tidak kunjung berubah cara kerja-kerja teman-teman wartawan yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Padahal secara akademik kalian hebat, pinter-pinter, masih muda, gagah-gagah, semangat-semangat. Bahkan tidak sedikit dari kalian yang benar-benar sekolah di sekolah jurnalistik yang semestinya betul-betul paham. Dan kita masyarakat dijejali berita-berita bohong. Apakah kalian tidak kena pasal 1 ayat 140 ayat 142 juga ini? Kalian menyebarkan berita bohong. Aduh, ngeri sekali deh. Jangan buat. Aduh, kalian itu benar-benar luar biasa, punya perlengkapan dahsyat, punya kendaraan operasional yang selalu standby, bisa lakukan liputan, datangi keluarga korban seperti yang dilakukan ketua saya, datang ke rumah-rumah 6 laskar, dan beliau dengan sangat bagus, walaupun di buku TP3 diubah
menjadi bahasa yang lebih formal, tapi bahasa aslinya sangat bagus menerangkan masing-masing laskar itu bagaimana kehidupan sehari-harinya. Bagaimana mereka ada yang bekerja menjaga parkir rumah ibadah agama Hindu orang-orang India dengan gaji 400.000 sebulan dibagi 4. 400.000 sebulan dibagi 4. 100.000 satu orang. Mereka kalau beli gorengan patungan, dan ini tidak kalian ungkap. Bagaimana mungkin anak-anak seperti itu bisa punya uang membeli senjata yang harganya pasti jutaan? Dan dari awal EPI melalui Munarman itu mengatakan di EPI tidak boleh, jangankan senjata tajam, senjata api, senjata tajam pun tidak boleh dibawa ketika bertugas. Kenapa kalian tidak lakukan itu? Ketika saya diperiksa oleh Barreskrim akibat liputan saya 550, kemudian saya keluar, lalu Direktur Barreskrimnya mengatakan Edi Mulyadi tidak kooperatif. Lalu kalian rame-rame tulis berita segala macam. Padahal bisa hubungi saja, lu disebut tidak kooperatif. Apa konfirmasi lu? Mungkin nomor telepon saya siapa saja boleh akses kok, bisa tahu kok. Ini yang membuat kerja-kerja wartawan yang mohon maaf ya, ini bukan cuma menciderai profesi kita, teman-teman sekalian, tapi ini memberikan asupan informasi yang sesat dan menyesatkan kepada publik. Dan kalau kita orang beragama, mohon maaf ya, itu setiap huruf yang kita ketik, setiap detik tayangan yang kita buat di gambar-gambar foto, film, video kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, oleh Tuhan yang Maha Esa, Tuhan-Tuhan kalian yang lainnya itu. Ya, jadi kembali ke soal ini tadi, saya sangat sependapat dengan Ketua TP3 Dr. Abdullah ya bahwa kalau mau dipakai pasal melakukan berita bohong, menyebarkan berita bohong dan menyelewengkan itu yang ditangkap, yang diproses bukan Habib Bahar bin Smith, tapi para petinggi yang terkait di bidang ini. Ya, ada Kapolda Jaya, ada Pangdam Jaya waktu itu dan seterusnya dan sebagainya. Dan tadi Ghost Rider itu perlu betul-betul diungkap siapa, karena itu penting betul. Kalau mobil Land Cruiser itu pasti pemiliknya itu bukan orang Bribka, bukan itu, bukan AKP. Kalau itu mobil dinas itu orang jenderal bintang, mau 1 mau 12 bintang itu bintang. Nggak diungkap siapa. Bahkan yang sangat memilukan dan membuat marah, Komnas HAM hanya menyebut ada mobil Land Cruiser yang nomor polisinya pun Komnas HAM tidak bisa ungkap. Ini kan namanya kejahatan berjamaah. Komnas HAM pun terlibat dalam upaya cover up tadi, menutup-nutupi tadi. Nah, saya berharap benar-benar seperti tadi tutup dari Bang Rizal, ada nasrun min Allah wa fathul qarib, ya, pertolongan Allah datang itu, dan itu kemenangan akan sangat dekat lagi. Insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan segera membacakan siaran pers, tapi ada hadir alhamdulillah Habib Muhsin Al-Atas. Kita minta untuk sedikit memberikan tanggapan 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah pada yang hari ini kita bisa mengadakan konferensi pers berkaitan dengan berita yang sedang hangat berkaitan dengan penangkapan dan penahanan daripada HBS, Habib Bahar bin Smith, yang ternyata dituduh menyebarkan kebohongan. Kebohongan apa? Kebohongan fakta tentang apa yang terjadi, tragedi pembantaian ataupun pelanggaran HAM berat yang dilakukan